Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, sebelum kita membahas problem-problem murai batu, saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin ya sob ya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata dari saya kepada teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik sob, di video kali ini saya akan berusaha untuk menanggapi pertanyaan dari rekan kita ya sob ya, yang sudah menulis di kolom komentar. Bunyi pertanyaannya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Burung murai batu saya tipenya lambat on. Bisa-bisa ketika digantang 3 kali, digantang yang ketiga baru kerjanya bagus. Digantang yang pertama hanya diam, di akhir aja baru bunyi. Ketika turun lapangan burung bengkrong-bengkrong. Saya tambah EF, saya gantang yang kedua, burung mau bunyi tapi tidak ngotot. Di akhir penjurian burung mulai ngotot nembak-nembak. Di gantang yang ketiga, burung mau ngotot dari awal sampai akhir. Settingannya harian, jangkrik 7 pagi 7 sore. Jemur sauna 1 jam 2 hari sekali. Mandinya 1 minggu sekali. Tapi burung tak kunjung langsung on. Mohon solusinya karena sudah mumet. Oke mas, terima kasih sudah menulis di kolom komentar ya sob ya. Oke, di sini sebelum kita melakukan suatu upaya ya sob ya, agar burung ini mau tampil lebih bagus, alangkah baiknya kita yang amati, yaitu kita sudah mengantongi satu karakter sob ya, yang dimana burung ini ketika digantang yang ketiga, burung ini istilahnya on-nya langsung. Nah ini enaknya kita kalau misalkan kita gantang, kita amati ya, bukan hanya sekedar gantang, ya ini fungsinya. Tadi kita tahu gitu mas ya. Jadi sudah bagus sob, karena sudah mengetahui titik lemahnya burungnya di mana dan titik positifnya burungnya di mana, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengupayakan sob ya, baik rawatan ketika di rumah, terus untuk rawatan ketika di lapangan, itu sob ya. Jadi kedua rawatan ini sangat penting menurut saya. Oke, kalau saya amati dari burung jenengan ini sebenarnya burung membutuhkan emosi aja sob ya, membutuhkan emosi yang agar burung ini ketika mau gantang, burung ini emosinya sudah naik. Buktinya ketika di gantang yang ketiga emosinya burung jenengan naik, burung langsung tampil dengan bagus. Nah, kuncinya bagaimana? Kalau versi saya, kalau untuk rawatan harian bisa diterapkan seperti yang biasa saya menerapkan ya. Tapi biasanya burungnya seperti ini. Kalau versi saya, harian saya buat full kerodong ya sob ya, full kerodong. Terus mandinya tidak saya lakukan mandi malam ya. Hanya saja burung ini kan butuhnya di emosi. Gimana caranya burung ini terpancing emosinya dan keluar emosinya dengan bagus. Nah gitu sob ya. Yang pertama untuk rawatannya jenengan tetapkan aja, tidak usah diubah-ubah dulu sob. Jenengan tetapkan seperti itu. Dan ini ada satu treatment ya, yang sudah dilakukan oleh beberapa burung nasional. Nah, itu sob ya. Jadi burung jenengan ini bukan burung remeh. Burung jenengan ini menurut saya bisa memiliki potensi yang cukup bagus. Hanya saja perawatan kita yang kurang pas. Nah, kalau versi saya coba dilakukan di pengondisian lapangan dengan apa? Yaitu dengan jenengan bisa mengecas sob ya. Kalau saya pernah mengalami burung seperti ini, saya lakukan pengecasan dengan burung murai batu jantan juga, bukan dengan burung murai batu betina. Nah gini sob, coba jenengan ces satu sesi sebelum naik, istilahnya biasanya kan habis cicak hijau terus murai. Nah ketika cicak hijau disiarkan untuk naik, jenengan ces burung jenengan ini dengan burung murai batu yang sudah jenengan siapkan dari rumah. Nah kalau bisa dari rumah aja sob, karena jarang sekali
sobat kicau mania yang ketika di lapangan itu membutuhkan jas untuk khususnya burung murai batu ya. Kalau untuk burung cicak hijau mungkin sedikit banyak ya sob ya untuk dilakukan pengecasan. Jadi sistemnya hampir sama dengan burung cicak hijau sob. Jadi kita cas ya, kita buka. Biasanya reaksinya akan tidak langsung, biasanya cukup membutuhkan waktu yang cukup sedikit lama sob ya. Ya, dari sini kita bisa melihat sob, burung jenengan ini ketika dicas itu butuh waktu berapa menit sehingga burung ini mulai keluar emosinya, mulai bongkar materi. Misalkan di 10 menit, nah ini pas, berarti satu sesi sebelum naik timingnya kita harus sudah melakukan track burung kita. Nah gini sob, dan untuk penyulokan EF ini sangat berpengaruh sob, karena burung ketika terlalu birahinya tinggi ya, kita terlalu memberikan EF yang cukup banyak, biasanya malah lama onnya. Tapi ada juga yang burung memiliki karakter ketika burung ini kenyang, burung ini enak keluar materinya, drone factornya juga ketika diterkeluar juga enak. Nah dari sini ada pelajaran lagi, jenengan coba lagi, jenengan yang lebih tahu. Coba aja pertama ya dicolok jangkrik 1, ulet kandang 2, atau ulet Hongkong ya, bukan ulet kandang, ulet Hongkong 2 ekor. Coba dilihat reaksinya. Dan nanti ketika ganteng selanjutnya coba jangkriknya dibuat 2, ulet Hongkongnya dibuat 4 atau gimana. Lihat reaksinya. Jadi di sini lama-lama jenengan akan mengantongi gimana sih settingan burung saya ini. Nah dari sini lama-kelamaan akan lebih mengerucut untuk lebih cepat mengetahui cocoknya karakternya burung jenengan ini diapakan. Gitu sob ya. Jadi memang khususnya untuk merawat murai batu ya, untuk mendapatkan settingan yang pas itu tidak butuh waktu yang instan. Nah itu sob ya. Jadi memang butuh proses. Dari proses ini kita nikmati sob. Jangan kita putus asa ketika belum ketemu belum juara. Akhirnya kita putus asa, kita jual. Jadi gini sob, kuncinya bukan di juaranya, tapi ada perkembangan dari tadinya misalkan nggak bunyi sama sekali, sekarang udah mau bunyi. Nah ini suatu apresiasi yang cukup bagus. Ini harus diapresiasi buat jenengan sob, karena sudah ada satu level atau minimal 1% ataupun 2% ada perubahan lah. Harus sabar seperti ini sob. Apalagi sob ya, kalau kayak saya merawat burung murai batu banyak ya sob ya. Ini apalagi kalau misalkan burungnya itu pada siap, katakanlah ada burung 7 yang siap. Nah kalau kita tidak benar-benar mengingat, apalagi kalau kita misalkan gampang lupaan orangnya, ya kita catat aja sob. Saya aja biasanya saya catat sob, karena kebanyakan burung ya. Jadi saya catat, apalagi kalau burung kalau kayak gini kebetulan banyak yang mabung. Jadi ya tinggal beberapa aja yang kita latih untuk mencari settingan. Sama aja saya juga sama seperti jenengan sob, mencari-cari settingan yang pas bagaimana. Nah ketika udah pas itu biasanya saya catat, karena saya juga ada burung banyak ya, gak hanya murai, ada juga burung yang lain gitu sob ya. Oke sob, kembali lagi yaitu dari versi saya mas ya. Kalau untuk rawatan jenengan biasanya jenengan tetapkan aja yang kayak tadi, jangkriknya berapa, 77, sauna 2 hari atau 3 hari sekali, terus burungnya ini dilakukan pengobaran berapa kali dalam seminggu. Tetap aja seperti itu. Kita sekarang fokus di lapangan, yaitu kok coba tambah dengan pengecasan sob. Jenengan kalau misalkan ingin pengecasan ya, kita jenengan beli aja yang meskipun sering lowo nggak masalah, buat ngecas aja. Karena biasanya malah burung yang lowo ini akan memancing emosi si burung lebih cepat untuk emosi. Itu sob ya. Sambil coba dikasih masteran, entah cungko, entah kapas tembak, terserah yang sekiranya burung ini cepat terpancing emosinya. Itu sob ya. Jadi fungsinya kita lakukan yaitu kita track ya, yaitu untuk memancing emosi, karena karakternya sudah bagus, yaitu tinggal mencari emosinya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.